Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari momen inersia sistem partikel. Jadi yang dimaksud partikel di sini adalah suatu benda yang ukurannya terlampau kecil bila kita bandingkan dengan jari-jari putaran nanti, ya. Nah, sekarang andaikan di sini ada suatu sistem partikel. Ini ada benda bermassa M1, M2, M3. Anggap aja ini permen karet yang nempel pada bidang papan, ya. Terus kemudian sistem partikel ini saya putar dengan putaran searah putaran jarum jam. Boleh searah, boleh juga berlawanan. Nah, nanti kalau diputar, maka M1, M2, M3 itu akan berputar, berotasi, searah putaran jarum jam dengan jari-jari masing-masing R1, R2, R3. Momen inersia dari sistem partikel ini dirumuskan sigma mr kuadrat, atau boleh ditulis M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 kali R3 kuadrat dan seterusnya. Tergantung banyaknya partikel di situ, ya. Nah, ini saya kasih keterangan, ya. I itu adalah momen inersia yang diberi satuan kilogram meter kuadrat. Kalau M itu adalah massa dari partikelnya. Massa partikel tentu saja kilogram, ya. Nah, terus kemudian kalau R di situ berarti jari-jari putaran atau jari-jari rotasinya. Satuannya adalah meter. Sekarang saya beri contoh soal. Nah, ini soal yang pertama, ya. Ini cukup mudah soal ini. Ini ada benda atau suatu partikel, masanya M1, M2, M3 terletak pada sistem koordinat kartesius. X dan Y ini satuannya adalah dalam senti, masanya dalam gram. Yang ditanyakan adalah berapa momen inersia sistem partikel ini kalau diputar dengan sumbu putar sumbu X, ya. Sumbu putarnya itu sebagai sumbu X. Terus kemudian yang ditanyakan kedua adalah berapa momen inersianya kalau diputar dengan sumbu putar sumbu Y. Yang terakhir adalah berapa momen inersianya kalau diputar dengan sumbu putar tegak lurus pangkal koordinat. Nah, seperti itu. Ada garis yang tegak lurus pangkal koordinat. Nah, sumbunya di situ. Berapa momen inersianya? Kita bisa menghitung kalau sumbu X sebagai sumbu putarnya, berarti nanti sistem partikel akan memutar dengan sumbu X. Jadi memutarnya seperti ini, bisa melawan putaran jarum jam, boleh sama arah, tidak masalah, ya. Tidak mempengaruhi nilai dari momen inersia. Jadi kalau begitu, lihatlah di sini bahwa yang memiliki momen inersia terhadap sumbu X itu hanyalah M1 dengan M3. Ya, M1 sama M3 aja, karena M2 ini terletak pada sumbu X, jadi nggak punya jari-jari. Jadi yang punya jari-jari cuma M1 sama M3. Jadi kalau begitu, IX itu momen dihasilkan oleh M1 kali R1 kuadrat plus M3 dikalikan dengan R3 kuadrat. Jadi M1-nya di situ adalah jarak titik ke garis sumbu ini, ya. Jadi ini jaraknya adalah 4. Nanti, jadi kita masukkan M1-nya, biarkan satuannya dalam gram. M1 10, R1 di situ 4, ya. Jadi ini ke sini 4 cm. Nah, tapi di kuadrat plus M3-nya itu adalah 50 tadi dikalikan R3 kuadrat. R3 kuadrat, R3 itu jarak M3 ke sumbu X. Harus jarak titik ke garis itu tegak lurus, ya. Jarak titik ke garis itu harus tegak lurus. Jadi kalau begitu ini jaraknya kan 3, ya. 3 di kuadrat. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah 160 ditambah dengan 50 kali 9 itu 450. Jadi kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah 610. Satuannya perhatikan gram sentimeter kuadrat. Jadi ini satuan dalam sistem CGS. Boleh aja misalnya dalam sistem SI, gramnya diubah jadi kilogram, sentimeter diubah ke dalam meter. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kalau sumbunya itu sumbu Y. Jadi sumbunya sumbu Y, ini yang diambil, ya, sumbu putarnya. Jadi semua sistem partikel akan berputar dengan mengambil sumbunya adalah sumbu Y. Bisa mutar secara putaran jarum jam, boleh juga berlawanan. Nah, sekarang kita lihat kalau sumbunya itu sumbu Y,
maka yang punya momen inersia itu hanyalah M1 dengan M2, karena M3 ini terletak pada sumbu Y, jadi nggak punya jari-jari, dia nggak punya momen. Sehingga kalau kita hitung IY itu sama dengan M1 dikalikan apa? R-nya. Jari-jari rotasinya ini. Ya, jarak titik ke garis sumbu. Jadi ini jaraknya nanti sudah diketahui, bisa dihitung. Ini kan jaraknya 3 ya. R kuadrat, kita tulis rumusnya dulu aja. Terus kemudian M2 itu dikalikan dengan R2 kuadrat. Jadi M1 ini kita masukkan, M1 itu adalah 10, R1 itu jarak M1 ke sumbu Y, jadi di situ adalah 3 kuadrat, M2-nya adalah 20, R2 itu jarak M2 ke sumbu Y, jadi itu adalah 2 kuadrat, jadi kalau gitu ini 90 ditambah dengan 80 ya, 4 kali 20, 80. Jadi kalau begitu dapatnya 170, satuannya gram sentimeter kuadrat dalam JGS. Baiklah, sekarang kita jawab yang pertanyaan ketiga ya. Ini momen inersia ditanyakan terhadap poros putar O yang sumbunya tegak lurus melewati titik O. Jadi tegak lurus seperti ini. Nah, tegak lurus papan melewati titik O. Itu sumbunya. Jadi nanti M1, M2, M3 semuanya akan memiliki jari-jari terhadap O. Jadi mempunyai momen inersia terhadap O. Jadi kalau begitu, kalau kita ambil jari-jari M1 itu adalah jarak M1 ke O. Nah, ini R1. Kalau R2-nya itu adalah ini, R2, jarak M2 ke O. Nah, R3-nya adalah dari sini ke situ. Berarti nanti R3-nya 3 cm, R2-nya 2 cm. R1-nya itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi R1 kuadrat itu sama dengan, nah ini kan 3, yang itu 4 ya. Jadi kalau gitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini hasilnya adalah 25 ya. Nah sekarang kita hitung I terhadap O, M1, R1 kuadrat plus M2, R2 kuadrat plus M3, R3 kuadrat. Jadi M1 di situ adalah 10, R1 kuadrat sudah kita hitung 25 ya. Plus M2-nya itu adalah 20, R2 kuadrat. R2 kuadrat mana R2-nya? R2-nya tadi adalah 2. Nah, itu caranya 2 ya. Terus M3-nya adalah 50, R3-nya adalah ini ya. Nah, berarti 3 itu, 3 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung, hasilnya adalah 780, satuannya gram sentimeter kuadrat dalam sistem CGS. Sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Di sini ada 4 partikel A, B, C, D, atau 4 benda, 50 gram, semuanya sama masanya. Yang ditanyakan adalah berapakah momen inersia kalau dihitung dengan mengambil sumbu putar garis AC. Caranya adalah kita lihat dulu mana yang menghasilkan momen inersia terhadap garis AC. Kalau kita lihat soal ini yang menghasilkan momen inersia terhadap garis AC itu adalah M4 sama M2. Sedangkan M1 sama M3 itu terletak di garis sumbu. Jadi dia tidak punya jari-jari putaran sehingga tidak menghasilkan momen terhadap garis AC. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapa jari-jari rotasi dari M2 dengan M4. Tentu saja ini sama ya, jari-jarinya karena ini persegi panjang. Jarak titik ke garis. Jari-jarinya itu jarak titik ke garis. Jadi harus tegak lurus ini ya. Kita bisa menghitung R-nya dengan menggunakan luas segitiga. Jadi coba perhatikan baik-baik ya. Kalau ini persegi panjang, berarti panjang sisi miringnya ini kan kita bisa hitung 50 cm dengan menggunakan hukum Pythagoras. Nah, sekarang kita tinggal menghitung R-nya. R-nya itu pakai luas segitiga. Jika diambil alasnya ini, tingginya itu, maksud saya segitiga yang ini ya. Nah, itu, jadi luas segitiga adalah setengah, alasnya 40, tingginya 30. Tetapi kalau kita mengambil alasnya itu garis AC, berarti kan
setengah, alasnya 50, tingginya kan R. Tinggi segitiga R. Ya harus tegak lurus alas tinggi itu. Setengahnya bisa kita coret, berarti ini juga bisa kita coret nolnya sehingga R-nya ketemunya 120 per 5. Ini berarti hasilnya adalah 24 cm. Udah ketemu jari-jarinya. Jadi nanti sekarang kalau dihitung I terhadap garis AC itu berarti M2 sama M4 aja yang memiliki momen inersia. Karena ini M-nya sama, kan saya tulis M gitu aja, kali R kuadrat untuk yang ini. Terus ini juga M juga masanya sama, MR kuadrat gitu ya. Jadi kalau begitu nanti ini 2MR kuadrat, 2M-nya adalah 50. Sama 50 nilainya ya. Kalau R-nya tadi sudah ketemu 24 di kuadrat. Nah, jadi kalau begitu ini 100 kali 576 kan ini ya. Jadi 57600 satuannya adalah gram sentimeter per segi. Seperti. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Jadi ini ada sebanyak 8 benda diletakkan pada semacam roda. Yang ini jari-jarinya, kerangkanya bisa diabaikan masanya ya. Nah, kita hanya memperhatikan massa yang ada di bundaran ini. Masanya masing-masing 1 kg, terus jari-jari roda ini adalah 2 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah momen inersia dari sistem partikel ini kalau sumbu putarnya diambil di sumbu putar O? Jadi ada garis yang tegak lurus O menembus bidang tegak lurus. Nah, ini sebagai sumbunya atau sebagai as ya. Jadi berapa momen inersianya? Nah, kita bisa jawab seperti ini. Kita tahu bahwa kalau diputar dengan sumbu putar O, maka semua massa itu akan berputar dengan jari-jari R, padahal R-nya sudah diketahui. Jadi kalau begitu, I terhadap O itu adalah, ini nanti MR kuadrat sampai 8 kali. Jadi 8 kali MR kuadrat, memang di situ partikelnya sebanyak 8 kan. Jadi M-nya 1, R-nya adalah 2. Jadi ini 8 kali 4, berarti hasilnya adalah 32 kg meter kuadrat. Nah, sekarang kita mencari momen inersia jika sumbu putarnya itu di garis AB, ya, di garis AB. Berarti yang punya momen inersia terhadap garis AB itu adalah, kalau kita lihat yang punya jari-jari adalah M ini, M itu, lah M ini juga, itu juga. Lah sedangkan M yang di titik A sama B ini nggak punya jari-jari ya. Jadi nanti terhadap sumbu AB jari-jarinya 0, momennya nggak ada. M yang atas dengan yang bawah ini juga punya momen inersia. Jadi kalau garis AB sebagai sumbu putar, yang punya momen terhadap sumbu putar AB itu adalah sebanyak 6 partikel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ini berapa jari-jari rotasi dari M yang ini ya. Ini sama semua nanti, ini R. Cukup ngitung 1 kali. Karena ini tengah-tengah maksudnya ya. Ini tengah-tengah, berarti ini sudutnya adalah 45 derajat ya. R itu bisa dihitung dengan menggunakan fungsi sin. Jadi ini kan R ya. Jadi kalau begitu, R kecil itu adalah R sin 45 derajat. Jadi R besarnya tadi adalah 2, sin 45 itu setengah akar 2. Jadi nilainya adalah akar 2 meter. Nah itu. Sehingga nanti momen inersianya terhadap garis AB itu adalah, ada 4 partikel yang jari-jarinya sama, langsung 4 MR kuadrat. Nah sedangkan yang M bawah atas itu jari-jarinya R besar. Jadi ada 2 kan itu, 2 MR kuadrat. Akhirnya kita dapatkan bahwa 4 M-nya itu 1 ya. R-nya akar 2, R kecilnya. Plus 2, M-nya 1. Ini M-nya 1. R-nya tadi adalah 2. Nah di kuadrat. Jadi 2 kali 4 itu 8. 4 kali 2, 8 juga. Jadi ini hasilnya adalah 16 kg meter kuadrat. Baiklah, sekarang kita menginjak ke nomor 4.
Jadi di sini ada 3 partikel diletakkan pada titik sudut segitiga sama sisi. Sisinya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah berapa momen inersia terhadap titik O yang merupakan pusat segitiga ini. Dan sumbunya itu melalui titik O tegak lurus bidang segitiga. Nah, itu yang ditanyakan. Terus kemudian yang kedua adalah kalau sumbunya diambil garis BC, itu berapa momen inersianya? Baiklah, kita jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang A, berapakah momen inersia terhadap titik pusat dari segitiga sama sisi ini dan sumbunya tegak lurus melalui titik O, masuk ke dalam boleh, keluar juga boleh ya. Nah, sekarang caranya adalah kita harus mencari dulu berapa jari-jari rotasi dari masing-masing sistem partikel ini. Karena ini pusatnya berarti jaraknya kan sama semua ya. Jadi kalau ini R, itu juga R. R-nya itu bisa kita cari dengan sangat mudah. Ini kan segitiga siku-siku. Kalau misalnya saya tarik ke bawah gini. Nah, ini saya tarik ke bawah ya. Lurus garisnya seperti ini. Ini tegak lurus di sini. Karena ini segitiga sama sisi, berarti ini kan 6 berarti separuhnya 3 cm. Nah, sudutnya di sini kan 30. Kenapa? Karena sama sisi kan 60 ini dibagi 2. Jadi 30. Karena ini segitiga siku-siku berarti akan berlaku bahwa cos 30 itu kan sama dengan samping dibagi miring. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 per R. Jadi kalau begitu R-nya itu adalah 6 per akar 3. Ini sama aja dengan 2 akar 3 cm. Nah, sudah dapat kan R-nya? Dapat dihitung dengan sangat mudah. Sekarang berarti semua partikel ini akan berotasi dengan jari-jari R sama besar, sehingga nanti kalau kita menghitung terhadap titik O itu adalah mr kuadrat tambah mr kuadrat tambah mr kuadrat, sehingga hasilnya 3 mr kuadrat. Karena ada 3 partikel yang jari-jarinya sama R ya. Jadi 3 M-nya sudah diketahui dalam soal 1 gram. Ini sudah diketahui 1 gram. R-nya adalah 2 akar 3. Saya kuadrat aja. Jadi ini 3 kali, berapa ini? 3 kali 4. 12 ya. 3 kali 4 itu 12. Berarti hasilnya adalah 36 gram centimeter kuadrat. Nah, inilah jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor yang kedua ya. Yang B. Yang B, ini yang ditanyakan adalah momen inersia dengan sumbu putar mengambil garis BC gitu ya. Kalau sumbunya itu garis BC, maka benda M yang di B dengan M yang di C itu nggak punya momen inersia karena jari-jarinya tidak ada. Jadi yang punya momen inersia terhadap garis BC itu cuma benda yang ada di A. Jadi jari-jarinya nanti R. R ini bisa kita cari dengan gampang. Pakai rumus Pitagoras boleh, pakai trigonometri juga boleh. Kalau pakai Pitagoras berarti R kuadrat itu kan sisi miring, di sini sisi miringnya 6 ya. 6 kuadrat dikurangi dengan yang ini, sisi-sisi lain dikuadrat, 3 kuadrat. Jadi 36 dikurangi 9 itu kan berarti 27 ya. Nah, kalau kita menghitung I terhadap sumbu putar BC, berarti yang punya momen cuma partikel yang ada di A ya, jari-jarinya R. Jadi kalau begitu momennya yang dihasilkan adalah mr kuadrat. M-nya tadi 1, R kuadrat 27. Jadi hasilnya adalah 27 gram centimeter kuadrat. Nah, ini dalam sistem CGS.